Shalom Jemaat Gereja BES, senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda semua. Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, saya akan membacakan informasi mengenai update dari Gereja BES untuk bulan Juli. Sekolah Tinggi Teologi Adi Wacana Surabaya masih membuka pendaftaran sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022. Untuk info pendaftaran, silakan Bapak Ibu men-scan barcode yang tampil pada layar. Untuk Bapak dan Ibu bisa mengikuti kebaktian secara online melalui channel YouTube Gereja BES. Saat ini Gereja BES sudah mengupload lebih dari 1.200 video. Silakan Bapak dan Ibu bisa bagikan bagi kerabat, saudara, atau rekan Anda sekalian. Dan untuk jadwal ibadah, silakan diakses melalui official Instagram Gereja BES, yaitu bestchurch.official atau melalui Iwarta Gereja. Kabar gembira untuk Bapak dan Ibu, selain dari channel YouTube, Bapak dan Ibu juga bisa mengikuti kebaktian online kami di Metaverse. Diadakan setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan kunjungi akun Instagram kami. Selain itu, Gereja BES juga hadir di platform TikTok. Bapak dan Ibu bisa mengakses renungan-renungan singkat kami di platform TikTok dan juga musik-musik yang dapat membangkitkan iman kerohanian kita. Silakan Bapak dan Ibu bisa follow, like, dan juga share agar kita semua bisa menjadi berkat bagi sesama. Melalui video berikut, kami juga mengajak Bapak dan Ibu untuk berpartisipasi atau ikut dalam kebaktian kami via Zoom. Mari kita saksikan videonya. Shalom, kami sudah menyelesaikan KKR hari kedua yang luar biasa di The Sealer Bootcamp, yaitu di Bukit Doa Immanuel di Tretes. Luar biasa, saudaraku, antusias mereka sangat luar biasa. Sampai hari ini menunjukkan pukul 9 malam, dan mereka sangat luar biasa untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kami juga mengharapkan untuk Bapak Ibu juga boleh mengikuti program doa malam Gereja BES yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 21.30 via Zoom. Mari kita akan bersama-sama berkumpul, berdoa bersama, mendoakan banyak orang, dan memuji Tuhan. Dan saya percaya ketika doa orang benar, bila yakin didoakan, besar kuasanya. 1-2 orang berkumpul, maka Tuhan berada di situ. Karena itu mari datangi dan nikmati doa malam bersama program Gereja BES setiap Selasa dan Kamis pukul 21.30 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan, bisa menggunakan barcode yang tertera pada layar. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Mari kita siapkan hati dan juga pikiran untuk menerima firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar, heran dan besar.
besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata Tuhan, nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Kata penyertaanmu Tuhan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Mari angkat tangan bersama-sama, kata penyertaanmu, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Penyertaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna Tuhan, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu Tuhan, sama-sama katakan coba. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Kami boleh merasa aman dan sejahtera karena penyertaan Tuhan yang sempurna sampai detik ini. Engkau adalah pilihan yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Kami boleh rasakan mujizat-Mu buat setiap kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Naikkan pujian ini dengan segenap hatimu, kata penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudaraku semua, katakan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera.
Baik, puji Tuhan, Shalom, ladies, kasih Tuhan sekalian, mari sama-sama kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ladies saat ini Tuhan. Kami bersyukur karena kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami rindu bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, mampukan kami Tuhan untuk mengerti setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan, yang akan kami renungkan bersama-sama. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, shalom, mari sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Saya ajak kekasih Tuhan sekalian, para ladies, untuk membaca firman Tuhan dari dalam Amsal pasal 31, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-31 ya. Amsal pasal 31, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-31. Saya tidak akan baca semuanya, saya akan coba lompat beberapa ayat saja. Nanti kita akan coba renungkan bersama-sama kekasih Tuhannya. Amsal 31, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Lanjut kita akan coba lompat, ada ayat yang ke 29, 30, 31. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau lebih melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita. Kita mau bersyukur, kekasih Tuhan, para ladies khususnya, dan malam hari ini kita ada pada satu tema ya, temanya cantik di mata Tuhan. Ya, kalau kita bicara cantik, kekasih Tuhan, ladies sekalian pasti lebih tahu karena saya bapak, jadi kurang tahu cantik itu seperti apa. Tapi kalau ladies pasti memahami betul apa itu yang apa tuh cantik. Jadi cantik itu sebenarnya relatif ya. Dan cantik itu sebenarnya bukan karena penampilan saja, tapi cantik itu sangat bervariasi ya. Bagi wanita muda mungkin pakaian seksi, pakaian ketat, pakaian itu cantik bagi mereka. Tapi bagi ibu-ibu itu tidak cantik lagi, sudah berbeda ya. Mungkin bagi ibu-ibu mungkin pakaian tenun, kebaya, orang tua juga mungkin demikian. Kalau orang tua pakai pakaian seksi, ketat, sudah tidak cantik lagi. Jadi cantik itu ukurannya bervariasi. Tapi yang jelas, ladies sekalian, cantik itu punya nilai yang sangat berharga ya, sangat penting di hadapan para wanita. Jadi nanti kita juga akan bahas beberapa ayat firman Tuhan berkaitan dengan cantik. Dan cantik juga sebenarnya tidak bisa diukur karena penampilan yang dipakai atau penampilan yang ada pada dirinya atau perhiasan yang ada pada dirinya. Tapi cantik itu sesuai dengan standar yang benar. Pada masa-masanya beda. Jadi kalau mungkin ada yang cantik kalau mungkin hidungnya mancung. Tapi ada yang cantik kalau hidungnya pesek. Ada yang cantik kalau ramping, bagus gitu ya. Ada yang istilahnya gitar Spanyol. Tapi ada yang cantik itu kalau gemuk. Jadi cantik itu ukurannya bervariasi. Kita tidak sedang bicara cantik secara fisik. Cantik menurut ukuran dunia. Cantik menurut ukuran manusia. Karena masing-masing kita
pasti punya standar cantik yang kita terapkan, yang kita pegang, kekasih Tuhan. Tapi pada malam hari ini lewat firman Tuhan kita mau diajak belajar bersama-sama mengetahui rahasia cantik di mata Tuhan itu seperti apa ya. Sebelum kita masuk pada poin-poinnya, saya mengajak kita kembali membuka firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. Ini bicara Salomo ya. Perikopnya Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Ya, ayat yang ke-3 langsung kita lompat ya, yang ke-3 ya. Firman Tuhan, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan, 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hatinya berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Astoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkon, dewa kejijikan, sembayangan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Nah, kalau kita baca 1 Raja-Raja pasal 11, kita bisa menarik satu kesimpulan yang luar biasa, di mana Salomo itu memiliki 1000 orang istri, 700 dan 300 gundik. Jadi memiliki 1000 pasangan. Dan semuanya dari kalangan bangsawan. Jadi kita bisa lihat betapa luar biasanya, betapa cantiknya ya, betapa sangat mengagumkannya istri-istri Salomo. Karena semua dari kalangan bangsawan, yang tentunya memiliki penampilan-penampilan yang begitu mengagumkan, yang begitu memukau, yang membuat Salomo akhirnya menjadi jatuh hati kepada wanita-wanita itu. Dan sesuai dengan pandangan Salomo, mereka wanita yang sangat luar biasa. Wanita yang begitu sempurna menurut pandangan matanya. Tetapi sayang sekali, ternyata apa yang dilihat Salomo, yang dinilai Salomo ternyata tidak membuat Salomo tetap untuk percaya Tuhan. Tetap untuk mengandalkan Tuhan. Tetap di dalam Tuhan. Dan kecantikan yang tadinya diagungkan, dikagumi Salomo, justru membuat dia jauh daripada Tuhan. Artinya bahwa kecantikan lahiriah, kecantikan badani yang ada pada kita, kekasih Tuhan, tidak bisa menjamin kita tetap ada dan berkenan di hadirat Tuhan. Karena itu, sebagai orang percaya, para ledis khususnya, kita harus tahu rahasia di balik kecantikan seorang wanita. Wanita harus cantik, bukan hanya pada pandangan manusia lain, pasangannya atau orang lain, tapi kita harus tahu bahwa cantik yang paling berkenan, cantik yang sesuai dengan standar kebenaran, standar ilahi sebagai orang percaya, itu harus kita kejar. Karena kalau kecantikan, kemolekan lahiriah itu semuanya terbatas, saudara ya, terbatas. Di usia-usia muda pastilah cantik. Tapi pada usia tua sudah mulai berkurang kecantikan kita, kecantikan para ladies ini. Tapi yang jelas kita harus tahu sekarang sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengenal Tuhan, kita harus beralih kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah, yang sifatnya badani, yang sifatnya daging, kepada hal-hal yang sifatnya rohani, kepada hal-hal yang sifatnya standarnya adalah kebenaran, bukan lagi menurut ukuran kita, tapi menurut ukurannya Tuhan. Bukan berarti bahwa tidak boleh cantik secara lahiriah, tapi juga harus membekali diri cantik secara jiwani, cantik secara imani, cantik dan berkenan di mata Tuhan. Karena itu, kekasih Tuhan, bagian pertama, saya mengajak kita, wanita yang cantik di mata Tuhan itu adalah wanita yang takut Tuhan dan yang hatinya benar. Kenapa saya tambahkan, sebenarnya saya mau kasih poin, wanita yang hatinya benar, tapi harus ada yang takut Tuhan.
wanita yang takut Tuhan dan yang hatinya benar. Karena begini kekasih Tuhan, kenapa tidak hanya takut Tuhan saja? Karena sekarang, di zaman sekarang, di situasi ini, takut Tuhan itu sepertinya sudah menjadi umum. Wah, ini orang takut Tuhan, ini Kristen, ini pelayan Tuhan, ini hamba Tuhan, ini di gereja, ini melayani. Seolah-olah secara sepintas mata, kita melihat orang itu takut Tuhan. Tapi sesungguhnya belum tentu hatinya benar-benar berpaut kepada Tuhan. Benar-benar hatinya melekat kepada Tuhan. Jadi tidak hanya takut Tuhan, tapi hatinya harus benar di mata Tuhan. Takut Tuhan itu memang jadi standar penting bagi orang percaya, khususnya para ladies. Kenapa? Karena kalau tidak memiliki hati yang takut Tuhan dan hatinya benar, nanti cenderungnya seperti istri-istri Salomo. Cantik secara lahiriah, sangat menggoda Salomo. Tetapi kecantikan yang ada pada istri-istri Salomo tidak bisa membuat Salomo tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Celakanya justru kecantikan istri-istrinya membuat Salomo justru jauh daripada Tuhan. Dan di usia tuanya, Salomo tidak lagi menyembah Tuhan. Salomo tidak lagi ada di hadirat Tuhan. Nah, kekasih Allah sekalian, sebagai lady, sebagai wanita, punya tanggung jawab yang besar terhadap keluarga, terhadap suami, terhadap anak-anak. Kenapa? Karena kecantikan wanita di dalam Tuhan ini sangat besar perannya bagi pasangan, bagi suami, bagi keluarga, bagi orang-orang terdekat kita. Makanya kita berkata, istri-istri itu penolong, kekasih Tuhan. Penolong untuk siapa? Penolong untuk suaminya. Supaya suami, supaya keluarga, supaya anak-anak yang dipercayakan dalam rumah tangga boleh dibina, boleh dibawa kepada Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin dekat Tuhan. Apa gunanya kecantikan lahiriah tanpa dibarengi dengan takut Tuhan, dengan hati yang benar, dengan hati yang melekat kepada Tuhan, dengan hati yang berharap kepada Tuhan, dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Karena itu, cantik yang benar sebagai orang percaya, khususnya para ladies, haruslah cantik yang sesuai dengan kehendak ilahi. Yaitu dengan cara apa? Isi hati dan pikiran kita, hidup kita dengan cara apa? Beriman, percaya, takut Tuhan. Taruh kebenaran Tuhan di dalam hidup kita. Mendominasi hati dan pikiran kita. Supaya apa? Supaya kecantikan kita tidak hanya kelihatan secara lahiriah, tapi mengasihi Tuhan dan orang-orang hidup dalam kebenaran Tuhan. Karena kebenaran ini yang sesuai dengan standar ilahi. Jadi kalau ukurannya cantik di mata manusia, cantik di mata dunia, kita bisa upayakan. Apalagi di era-era sekarang, cantik itu sangat gampang. Gampangnya kenapa? Karena gampang oplas gitu ya, operasi plastik gitu. Kalau mau cantik tinggal operasi plastik, fisiknya bisa cantik begitu. Tapi yang kita mau kejar, khususnya para ladies ini adalah cantik dan berkenan di mata Tuhan. Cantik sesuai dengan standar ilahi. Kenapa? Karena kita adalah mempelai Tuhan. Kita bagian dari rencana Tuhan. Karena itu kita harus menampilkan hal yang sesuai dengan standar kebenaran. Nah, kita coba buka dalam 1 Samuel, pasal yang ke-16, ayat yang ke-7. Tetapi, coba dibuka ya, 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan, Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, ini yang tadi saya tekankan. Kenapa? Kita harus takut Tuhan dan juga hatinya harus benar. Karena Tuhan tidak hanya tertarik pada bagian luar diri kita, pada bagian luar daging kita, fisik kita, tapi Tuhan tertarik dengan hati. Ini dinyatakan, firman Tuhan dinyatakan pada waktu Samuel hendak memilih seorang raja bagi Israel. Pada waktu dipilih kakak-kakaknya Daud, orang-orang yang perawakannya bagus, penampilannya luar biasa, sampai Samuel seorang nabi besar
seorang hamba Tuhan yang biasa mengurapi raja, tertipu kenapa? Tertipu karena cantik paras kakak-kakaknya Daud. Tapi Tuhan berfirman, jangan lihat penampilan luarnya, jangan lihat perawakannya, karena Tuhan punya penilaian yang berbeda. Ukuran yang Tuhan lihat berbeda dengan ukuran yang kita lihat. Kalau kita masih melihat dengan ukuran kita, maka kita belum sesuai dengan standar ilahi. Sebagai orang percaya, maka sudah seharusnya kita mengubah cara pandang kita. Kita harus merubah cara kita melihat orang lain di depan kita. Karena itu, kita harus belajar dari firman Allah. Karena Tuhan melihat sesuai dengan standar kebenaran, yaitu tidak hanya fisiknya, tapi hatinya yang paling utama. Karena itu, wanita yang cantik di mata Tuhan yang pertama adalah wanita yang takut akan Tuhan dan wanita yang hatinya benar di mata Tuhan. Nah, kalau kita bicara hati benar ini luar biasa. Jadi cantiknya itu jangan cantik seperti bunglon. Cantiklah seperti kupu-kupu. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau cantiknya seperti bunglon, maka cantiknya itu berubah-ubah sesuai dengan situasi. Kita baik, kita cantik, kita sopan, kita ramah kalau ketemu dengan orang yang cocok dengan kita. Itu ciri-ciri orang yang cantiknya seperti bunglon. Tapi kalau cantiknya seperti kupu-kupu, dulu mungkin tidak benar. Kita berubah menjadi kupu-kupu dan tetap seperti itu. Kecantikan kita, value yang kita keluarkan itu benar-benar kelihatan dapat dirasakan oleh orang lain. Nah, kekasih Tuhan, ladies khususnya, bagian pertama, ya harus menjadi renungan buat kita sebagai orang-orang percaya, kita harus memahami betul target ilahi bagi kita. Target ilahi bagi orang-orang percaya, khususnya ladies. Karena ladies punya peran yang luar biasa untuk pasangan, untuk keluarga, bahkan lingkungan yang besar. Punya target, punya market yang luar biasa. Karena itu jangan pernah sia-siakan setiap kesempatan yang Tuhan percayakan, ya. Yang Tuhan percaya untuk apa? Untuk menjadi bagian dalam rencana Tuhan. Mari percantik iman kita, percantik hubungan kita dengan Tuhan, percantik hati kita. Kalau masih ada hal-hal yang tidak benar dalam hati kita, hidup kita, kita harus berani untuk membuangnya. Lalu kita mengisi dengan standar-standar ilahi. Karena apa yang dilihat Tuhan berbeda dengan apa yang dilihat manusia. Kalau kita masih suka dengan standar yang dilihat manusia, jangan sampai kita belum berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, Amsal yang ke-31. Ayat yang ke-10 jadi bacaan kita, ya. Istri yang cakap, siapa mendapatkannya? Yang kedua itu menarik sekali buat kita. Yang kedua itu bicara tentang cakap, ya, cakap. Ini menarik sekali. Ini masih berkaitan dengan bacaan 1 Raja-Raja pasal 11. Jadi cakap ini luar biasa. Karena kecakapan itu begitu begitu punya pengaruh yang luar biasa. Orang yang cakap pasti sangat-sangat diperhatikan. Nah, kata cakap ini saya coba cari, saya coba pelajari ini. Ini menarik sekali. Ternyata bukan cuma sekedar pintar, bukan cuma sekedar pandai, tapi mampu untuk mengendalikan segala situasi dengan baik. Orangnya tenang, orangnya bisa menguasai diri. Ini menarik sekali. Tapi kecakapan yang ada pada orang percaya itu harus dipakai dengan benar. Seperti istri-istrinya Salomo, kecakapan, kecantikan yang ada padanya dipakai untuk memikat Salomo sampai Salomo itu menjauh dari Tuhan. Nah, sekarang kecakapan yang ada pada orang percaya, khususnya kepada list ini, harus dipakai untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Karena kalau kita berperan secara tepat, kita praktekkan kecakapan secara tepat, maka kita akan bisa membawa orang-orang lain untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jangan sebaliknya, kita cakap membuat orang jauh dari Tuhan. Cakap membuat orang tersinggung, cakap membuat orang kecewa, tapi kita harus cakap membuat orang itu diubahkan. Cakap cari jiwa, cakap tangkap jiwa. Untuk apa? Untuk alami perjumpaan dengan Tuhan. Cara ini menarik sekali, karena siapa yang akan mendapatkannya?
Istri yang cakap, ini bicara hal yang luar biasa. Kalau kita baca di Amsal pasal 31 tadi, dari ayat yang ke-10, 11, sampai ayat yang ke-29, ada begitu banyak hal yang luar biasa yang disampaikan, diterangkan berkaitan dengan kecakapan. Dia sigap, dia siap sedia, dia atur semuanya dengan baik. Tidak pernah dia lalai. Tapi kecakapan yang terbaik sebagai anak Tuhan, sebagai orang percayalah kecakapan di mana kita pakai kecakapan yang ada pada kita ini untuk membawa orang, memikat orang supaya lebih dekat dengan Tuhan. Supaya lebih dekat dan lebih mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jangan sampai kecakapan yang ada pada kita justru membuat kita jauh dari Tuhan atau membuat orang lain jauh daripada Tuhan. Nah, kita akan coba kembali membuka firman Tuhan. Ayat yang ke-9 dari 1 Raja-Raja ya, ayat 9 1 Raja saya akan coba bacakan. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Jadi Salomo karena kecantikan, karena kemolekan istri-istrinya justru jauh dari Tuhan. Jadi kalau kecakapan, kecantikan yang ada pada seseorang tapi digunakan secara tidak tepat, digunakan secara tidak benar, justru membuat orang jauh dari Tuhan, maka murka Tuhan akan datang. Karena itu harus kita pahami baik-baik. Sebagai orang-orang percaya, ada hal-hal yang Tuhan percayakan dalam diri kita untuk kita pertanggungjawabkan. Banyak orang dengan keterampilan luar biasa, khususnya para ladies tentunya punya peran luar biasa, baik dalam rumah tangga, dalam komunitas rohani, dalam gereja, dalam masyarakat, ada tanggung jawab yang besar. Karena itu pakailah standar yang benar dalam diri kita supaya kecakapan dan kecantikan yang ada pada kita itu membuat orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jangan sampai justru sebaliknya, kepandaian, kepintaran, kecantikan, kecakapan yang ada pada kita justru membuat orang itu ilfil dengan kita. Kita harus tetap rendah hati, jangan sampai sombong ya. Kita harus tetap jaga etika. Kita harus punya karakter yang benar. Apalagi kita sering kali diajarkan dengan karakter. Ini penting sekali karena kita juga mempersiapkan diri kita tidak hanya mendandani tubuh kita lahiriah, tapi sebenarnya rohani kita. Karena itu kenapa Bapak Gembala Senior mengajarkan kepada kita untuk lebih dewasa rohani. Harus siap menjadi mempelai. Kita harus berjaga-jaga. Kita harus sungguh-sungguh berdoa. Jangan sampai kita ketinggalan. Kita harus menjadi mempelai-mempelai yang bijaksana. Wanita-wanita yang dewasa di dalam iman. Yang takut Tuhan. Yang hatinya benar. Jangan kita berprasangka buruk. Jangan kita justru menjadi batu sandungan dengan orang lain. Jangan kita mengukur orang lain, manusia dengan ukuran kita, tapi belajar seperti Tuhan. Kita tidak hanya lihat fisiknya, penampilan luarnya, tapi kita melihat hatinya. Kita juga belajar untuk membawa orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bagian yang ketiga, yang akan menjadi renungan buat kita. Kita akan coba buka pada Petrus pasal yang ketiga ya. 1 Petrus 3 ayat yang keempat. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Tuhan. Bagian yang ketiga, cantik di mata Tuhan, yaitu memiliki roh yang lemah lembut dan yang memiliki ketenteraman. Coba kita buka langsung di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-29. Matius pasal yang ke-11 ayat 29 jadi ayat tambahan buat kita ya. Ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati,
dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bagian yang ketiga cantik di mata Tuhan yaitu memiliki roh yang lemah lembut dan tentram. Ya, lemah lembut ini bicara orang yang baik hati atau orang yang ramah, orang yang tidak pemarah ya. Ini menarik sekali. Karena kecantikan seorang wanita juga kadang-kadang diukur dari sikapnya atau karakternya gitu ya, kebiasaan-kebiasaan yang ada padanya. Nah, berkaitan dengan firman Tuhan yang malam ini kita renungkan, bagian yang ketiga adalah kalau kita mau cantik di mata Tuhan, kita harus memiliki roh yang lemah lembut, memiliki hati yang tentram. Kenapa memiliki roh yang lemah lembut, kekasih Tuhan? Karena dengan roh yang lemah lembut kita dapat merangkul semua orang untuk datang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kelembutan atau kebaikan hati seseorang itu harus terpancar dari dalam dirinya. Tidak bisa tidak. Maka tadi saya katakan tadi, kecantikan kita, kecantikan para wanita-wanita Kristen, orang-orang percaya itu harus seperti seperti kupu-kupu, bukan seperti bunglon. Jangan kita cantik kalau kita suka, kita baik kalau kita suka, kita sopan kalau kita ketemu orang yang memang menurut kita, wah itu orang itu begitu punya pengaruh, punya jabatan baik dengan kita. Tapi dengan orang-orang yang menurut kita tidak menyenangkan, mengecewakan kita, maka dengan gampang kita berubah sikap. Dengan gampang kita berubah karakter. Kita tidak bisa menampilkan ciri sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang dewasa, yang memiliki kelembutan hati, memiliki kelembutan sikap, memiliki kelembutan perbuatan dalam hidup kita. Nah, kita tidak bisa membuat orang menikmati kita. Tidak bisa membuat orang tenang dengan kita, tentram dengan kita. Ini menarik sekali, karena kalau kita mau cantik di mata Tuhan, kita harus bisa membuat orang itu nyaman dengan kita, tentram dengan kita. Bukan karena kita menggunakan kata-kata yang baik, tapi karena memang dalam diri kita ada sesuatu yang luar biasa. Ada roh yang kita bisa transferkan kepada orang. Nah, ini tidak bisa ditiru oleh orang lain. Karena kalau kita bicara hubungan spiritual, bicara roh, hubungan kita dengan Tuhan, orang itu akan bisa merasakan. Kalau kita dewasa rohani, kita dekat dengan Tuhan, hidup dalam firman Allah, orang yang dekat dengan kita akan bisa merasakan betapa kita memiliki aura rohani yang luar biasa. Orang akan merasa nyaman, orang akan merasa enjoy. Kenapa? Dekat dengan kita. Tapi sebaliknya, orang bisa menilai kalau emang kita ini baik hanya pada waktu karena kita butuh. Karena situasi kita lagi aman, lagi enjoy, orang akan bisa merasakan. Tapi kalau memang pembawaan diri kita, karakter kita, yang kita tampilkan sehari-hari adalah memang orangnya lemah lembut, yang bisa membuat orang yang mengalami tentram dalam hidupnya, wow, luar biasa. Ini cantik yang sempurna di mata Tuhan. Karena itu, kita harus mendandani diri kita terus-menerus. Bagaimana caranya? Tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kenapa? Karena di situ kita belajar untuk bangun persekutuan dengan Tuhan. Di situ kita belajar menerima firman Allah. Karena setiap firman itu bervariasi. Hari ini kita mendapatkan A, besok kita mendapatkan B, besok kita mendapatkan C. Tujuannya apa? Memperlengkapi. Supaya semakin kuat. Dari hamba Tuhan yang satu kita dapat A, hamba Tuhan yang lain kita dapatkan B. Untuk apa? Memperkuat iman kita. Supaya semakin hari semakin dewasa. Karena tujuan kita, kekasih Allah sekalian, bukan cuma sekedar kita kelihatan baik, tapi benar-benar kita memiliki aura rohani yang luar biasa karena memang kita dekat dengan Tuhan. Takut Tuhan, memiliki kecakapan yang baik, kecakapan yang kita pakai bukan membuat orang justru jauh dari Tuhan, tapi sebaliknya membuat orang semakin dekat dengan Tuhan. Kecantikan yang ada pada kita bukan karena kita suka, bukan karena kita enjoy, tapi memang pada dasarnya kita sendiri memiliki karakter Tuhan dalam diri kita, sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu mencari tempat supaya orang lihat kita kelihatan baik, tapi di segala tempat, segala situasi kita mampu menampilkan sesuatu yang benar. Kita tidak mudah terpengaruh, tapi kita yang mempengaruhi. Ayat yang berikutnya, coba kita akan buka di dalam 1 Timotius 2.
ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Nah, sekali lagi, pada waktu saya membaca ini firman Tuhan, ini luar biasa. Ternyata yang Tuhan kehendaki ialah berdandan dengan perbuatan yang baik. Ini yang membuat wanita Kristen, orang-orang percaya, ini menjadi berbeda. Karena penampilan yang dia mau tonjolkan, itu bukan penampilan lahiriah. Tampilan yang dia mau pajang di depan, itu bukan kemolekan, bukan kecantikan, bukan paras. Bukan juga sesuatu yang kita mau kenakan, tapi sesuatu yang dia mau pajang dalam dirinya itu adalah karakternya, perbuatan baiknya itu menjadi jubah, sehingga dengan sekilas pandang orang bisa melihat seperti kita mengenakan baju, kita mungkin pakai gaun, kita mungkin pakai batik, orang bisa lihat pada waktu orang melihat langsung, oh ini orangnya pakai batik, orangnya pakai baju putih, orangnya pakai baju kotak-kotak. Kenapa? Langsung kelihatan. Demikian juga dengan perbuatan baik. Dan tidak bisa hanya pada waktu kita suka kita berbuat baik. Tapi memang pada dasarnya kita harus menampilkan, mengeluarkan sesuatu yang baik dari dalam dirinya, dari dalam diri kita. Karena kebaikan kita tidak boleh dimanipulasi. Kebaikan yang ada pada kita harus keluar sebagai karakter rohani. Ini yang luar biasa. Makanya kenapa firman Tuhan tekankan kepada kita, ini menjadi tampilan luar kita, dandanan kita yang perlu kita perbaiki. Karena kalau dandanan sifatnya lahiriah, seperti mungkin make up, mungkin bentuk rambut dan lain sebagainya, itu berubah sewaktu-waktu sesuai dengan mode ya. Sesuai dengan mode akan berubah. Tetapi yang sifatnya kebaikan itu melekat pada diri kita, kekasih Tuhan sekalian, kita tidak perlu capek. Minggu ini kita mau pakai warna apa ya? Minggu depan kita mau pakai model seperti apa ya? Tidak perlu. Karena apa? Karena itu otomatis keluar dari dalam diri kita dan akan sangat-sangat membuat orang itu terpesona. Karena itu kecantikan di mata Tuhan berbeda dengan kecantikan di mata manusia, di mata dunia. Karena itu bagian pertama tadi firman Tuhan ajarkan kepada kita, mari sama-sama cantik. Yang pertama, harus takut Tuhan dan memiliki hati yang benar. Yang kedua, cakap. Cakap untuk apa? Cakap untuk bawa orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jangan cakap buat orang sakit hati. Jangan cakap buat orang kecewa. Kalau kita cakap buat orang sakit hati, buat orang kecewa, buat orang marah, berarti belum ada sesuatu yang berubah dalam diri kita. Kecakapan orang percaya, orang Kristen, wanita-wanita Kristen harus kecakapan yang membuat orang lain itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mudah berjumpa dengan Tuhan. Dan yang ketiga, memiliki roh yang lemah lembut dan yang tenteram. Memiliki roh yang lemah lembut dan yang tentram. Tentram apa? Damai, tenang. Orangnya itu tidak terlalu berambisi. Orang hidupnya begitu luas, begitu luar biasa. Yang terpancar pada dirinya itu bukan kesombongan, tapi keanggunan. Karena apa? Kedewasaan rohani yang ada pada dirinya. Karena itu firman Tuhan sungguh jelas mengajarkan kepada kita. Kita tidak hanya sekedar menanti-nanti, tapi kita harus menanti seperti seorang mempelai. Mempelai yang bijaksana. Kita harus berani, kita harus rela, kita harus siap. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Ini waktu yang Tuhan kasih buat kita. Ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kemolekan, kecantikan lahiriah, sewaktu-waktu itu akan pudar. Pasti akan pudar. Tapi kecantikan batiniah, kecantikan rohani, cantik sesuai dengan standar ilahi, menurut kebenaran itu tidak berubah. Bahkan akan membawa kita sampai mengalami perjumpaan dengan Allah kita, yaitu Bapa yang kekal yang kita rindukan bersama. Yang hari ini kita layani. Jangan sampai kita hanya sekedar cantik lahiriah, tapi tidak cantik batiniah, tidak cantik rohani. Karena dengan firman Tuhan malam hari ini, mari sama-sama saya mengajak wanita-wanita Kristen, para ladies khususnya, kita benahi diri kita terus-menerus.
memang tidak gampang. Tidak gampang. Kita akan mengalami banyak kegagalan demi kegagalan. Tapi yang jelas, kita harus punya kerinduan. Kita harus sungguh-sungguh, kita harus mau. Kalau tidak, tidak akan bisa. Kalau kita bertekad, kita mau, dan kita mau beri diri kita, pasti kita akan mengalami perubahan. Sama dengan orang yang mau berusaha untuk diet. Diet itu kalau hanya selesai mau diet, saya mau ramping, tapi tidak sungguh-sungguh, tidak berani berjuang, tidak berani menahan dirinya, wah susah ya, susah sekali. Karena itu, mari sama-sama kita tidak hanya sekedar mengucapkan dengan kata-kata, tapi kita juga mau menerapkan dalam hati kita, menyimpan di hati kita, merenungkan dalam diri kita, lalu ambil keputusan. Sudah waktunya hari ini, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, dewasa rohani, cantik di mata Tuhan, karena kita adalah mempelai ilahi. Karena kita adalah orang-orang yang mempersiapkan kedatangan Tuhan, mempercepat kedatangan Tuhan. Saya sangat-sangat diberkati dengan kalimat yang berkata, kita hari-hari ini dipersiapkan Tuhan untuk mempercepat kedatangan Tuhan. Karena itu, mari sama-sama kita dandani rohani kita. Kita dandani karakter kita. Kita dandani hubungan kita dengan Tuhan, supaya semakin hari kita semakin mempesona dengan Tuhan, dan Dia dapati kita tidak bercacat dan tidak bercela. Mahkota Tuhan telah sediakan. Karena itu, berdirilah teguh, jangan goyah, tetap pegang firman Tuhan, berjalan dalam kebenaran. Jika kita melakukannya, kita tidak akan menjadi lemah. Karena itu, biarlah malam ini firman Tuhan meneguhkan setiap kita sekalian, ladies khususnya, supaya menjadi semakin bijak dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan buat kita dalam kesempatan ini. Biarlah masing-masing kita dibangun dalam iman dan kerohanian, sehingga kita boleh mempersiapkan diri menjadi wanita-wanita yang bijaksana, yang cantik di mata Tuhan. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan berdoa untuk mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Mari kita berdoa. Ya Allah kami di sorga, sungguh dahsyat kami bersyukur atas kebaikan Tuhan bagi kami. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kami telah mendengar firman Allah. Setiap kami, siapapun kami, dimanapun kami berada, kami berdoa supaya kami belajar untuk sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan, dan memiliki hati yang benar, supaya kami tidak tergoda oleh berbagai macam tipu daya dunia ini yang membuat kami jauh dari Tuhan. Kami berdoa supaya kami kuat di dalam iman dan pengharapan. Kami tidak meragukan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin bagi orang-orang yang percaya dan yang mengandalkan Tuhan senantiasa. Kami juga berdoa supaya kami menjadi menjadi wanita yang cakap, wanita yang cantik, wanita yang mampu bawa orang lain untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami sungguh-sungguh menerapkan karakter yang benar sesuai dengan ajaran yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Berdoa juga kepada diri supaya memiliki hati yang lemah lembut, hati yang membuat orang tentram, sehingga dimanapun kami berada, orang menjadi nyaman, orang menjadi damai karena keberadaan, karena kehadiran kami. Sehingga kehadiran kami bisa membuat orang lain mengalami perjumpaan juga dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Jika Tuhan dapati ada hal-hal yang saat ini sedang melanda hati kami, melanda pikiran kami, yang mengikat hidup kami, sehingga membuat kami tidak bisa totalitas mendengar firman, bahkan melakukan firman Allah. Kami berdoa Bapa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, biarlah Tuhan jauhkan. Kami rindu dan kami siap untuk menghidupi firman-Mu, karena firman-Mu lah kebenaran yang sejati bagi kami orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin.